Selamat pagi anak ibu, senang berjumpa dengan kalian anak-anak hebat ibu. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Masih bersama saya Ibu Tri Nur Hasana dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak ibu, kita masih bersama dengan teks editorial. Minggu lalu, kamu telah mempelajari bagaimana sih cara menemukan informasi di dalam teks editorial. Termasuklah di dalamnya adalah perkenalan isu serta fakta dan opininya. Lalu, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks editorial. Anak ibu, tujuan yang nantinya akan kamu dapatkan adalah yang pertama, kamu mampu menelaah struktur dari teks editorial. Dan yang kedua, kamu mampu menganalisis ciri kebahasaan di dalam teks editorial. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kamu nantinya akan mampu melatih critical thinking kamu untuk memahami setiap informasi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Karena begitu, langsung saja kita masuk ke pembahasan inti kita. Jangan lupa pahami. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu struktur teks editorial. Nah, ada 3 struktur dari teks editorial. Yang pertama adalah perkenalan isu. Isu di dalam teks editorial itu adalah masalah apa yang dibahas. Kemudian, struktur yang kedua adalah pernyataan pendapat atau argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan. Perlu kamu ketahui bahwa ketiga struktur dari teks editorial ini sesungguhnya saling berkaitan. Argumen akan lebih menjelaskan atau membuktikan tentang isu yang disampaikan sebelumnya. Sedangkan penegasan ulang akan lebih menguatkan lagi penjelasan sebelumnya. Nah, untuk lebih paham silakan simak berikut ini. Struktur yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Jadi, berada di paragraf-paragraf awal. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya, yaitu bagian argumentasi dan penegasan ulang. Pada bagian pengenalan isu, disajikan peristiwa, persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial. Struktur yang kedua itu adalah argumen atau penyampaian pendapat. Argumen atau penyampaian pendapat bisa berupa kritik, bisa berupa penilaian terhadap isu yang diberikan, bisa juga memprediksi isu atau masalah yang diberikan di awal, bisa berisi harapan, bisa juga berisi saran. Yang ketiga, struktur teks editorial adalah penegasan. Penegasan ini sama seperti kesimpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Nah, biasanya penegasan ini berada di bagian akhir teks editorial. Perlu kamu ketahui bahwa penegasan ini adalah kunci atau inti yang ingin disampaikan penulis editorial kepada pembaca. Nah,
Itulah penjelasan yang lebih jelas mengenai struktur dari teks editorial. Anak Ibu, terkait mengenai soal yang sering muncul di ujian-ujian, bagian penegasan ini sering sekali muncul soal yang mengatakan opini redaksi dalam penulisan teks editorial atau tajuk rencana berikut adalah, maka silakan kamu lihat bagian akhir teks editorial yang menyatakan penegasan. Sekarang kita akan lanjut untuk ciri kebahasaan dari teks editorial. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu merupakan majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab, karena jawabannya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Nah, silakan kalian perhatikan contoh teks editorial berikut. Di dalam teks editorial berikut terdapat kalimat retoris. Sudahkah tujuan kemerdekaan yang diproklamirkan para pendiri bangsa kita capai bersama hari ini? Nah, kalimat tersebut sesungguhnya tidak perlu dijawab. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan kata-kata populer. Kata-kata populer ini merupakan kata yang dikenal oleh semua lapisan masyarakat dan digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contoh kata populer di dalam teks editorial berikut terdapat kata belenggu, momentum, keniscayaan, opsi, dan seterusnya. Ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk. Pasti sudah paham. Contohnya seperti ini, itu, sebelumnya, di sini, di sana, di situ. Lalu yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas, yang merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Seperti penggunaan kata karena, penggunaan kata karena itu. Nah, ini adalah contoh dari konjungsi kausalitas. Sekarang, perhatikan kutipan teks editorial berikut. Pertanyaannya, kutipan teks editorial tersebut digolongkan ke dalam bagian apa dalam struktur teks editorial? Untuk menjadi bangsa yang besar penuh keadaban, negeri ini harus punya kemauan dan komitmen super kuat untuk tidak terjerembab pada persoalan yang sama, termasuk soal kabut asap. Kasus kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan tahun ini harus dipastikan menjadi bencana terakhir yang tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Sudah lelah dan sudah banyak korban berjatuhan karena udara kotor telah mencekik pernapasan, merusak paru-paru, dan menghadirkan derita yang luar biasa. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kutipan teks editorial berikut sudah terdapat pendapat, sudah terdapat alasan. Nah, sehingga jawabannya adalah argumen.